Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit di mana kita berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala, kiramin bararah, seputar sifat-sifat malaikat yang mereka mengemban dan menyampaikan firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat yang ke-17 hingga 32 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya. Kita akan sebutkan secara global, di mana Allah Subhanahu menyebutkan tentang penciptaan manusia. Bagaimana Allah menjadikan manusia dari nutfah, kemudian Allah mudahkan jalannya, kemudian Allah masukkan atau sebelumnya Allah matikan dan Allah jadikan dia masuk ke liang kubur sebagai bentuk pemuliaan, dan nantinya akan dibangkitkan manusia itu. Maka untuk menegakkan hujjah bagi orang-orang kafir dan menambah iman, keyakinan bagi orang-orang beriman akan kebangkitan, Allah menjadikan permisalan yang bisa dilihat oleh semua manusia, yaitu makanan yang dimakan. Falyanzuril insanu ila ta'ami, makanan yang dimakan. Dari mana makanan itu muncul? Makanan muncul itu dari air yang Allah turunkan ke atas muka bumi. Kemudian akhirnya tanah itu atau bumi itu mengeluarkan mengeluarkan biji-bijian dan akhirnya menjadi tanaman. Demikian juga buah-buahan, ada anggur, ada zaitun, ada kurma, ada kebun-kebun, yang itu semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Nah, tanah yang tadinya tidak ada apa-apa, dan kita tiap hari lihat tanah, alhamdulillah, itu tiba-tiba apa? Ada sesuatu yang muncul dari situ. Ya, baik itu rumput kah atau tanaman kah? Nah, siapa yang memunculkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegakkan hujjah kepada orang-orang kafir itu, sekaligus menambahkan keimanan kepada orang beriman dengan memperhatikan makanan. Makanan itu muncul dari tanah. Allah Maha mampu untuk memunculkan makanan atau tanaman dari yang tadi cuma biji, benda mati, terus kemudian apa? Muncul. Maka Allah mampu juga untuk menjadikan manusia yang sudah di dalam kubur akan keluar kembali dari apa? Tanah, akan brojol kembali dari tanah untuk kemudian bangkit pada hari kiamat. Jadi ayat ini atau surat Abasa, sebagaimana di surat An-Nazi'at, sebagaimana di surat An-Naba, berkisar tentang penekanan akan keyakinan hari berbangkit. Setelah itu nanti kemudian Allah sebutkan ketika datang hari berbangkit, faida ja'atis shakhah. Ya, ketika datang hari berbangkit itu, maka nanti manusia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Jangankan manusia, nabi, para nabi saja semua mereka mengatakan nafsi, nafsi. Saya ngurusin diri saya aja deh. Ya, diri saya. Saya tidak ngurusin yang lain. Nafsi, nafsi itu para nabi. Maka bagaimana lagi dengan manusia yang selainnya? Dan surat Abasa ini diakhiri dengan dua bagian besar manusia. Ada manusia yang hari itu mereka wajahnya itu mustabsyirah, berseri-seri. Mereka dhahikatun, mereka itu gembira, mustabsyirah. Dan di sana juga ada yang mereka itu tertunduk, lesu dan diliputi oleh debu kehinaan. Ya. Itulah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang pendosa. Itulah global dari surat Abasa
yang secara detail insyaallah taala kita akan ambil pada pertemuan mendatang pada bagian ya, secara lebih detail tentang firman Allah, qutilal insanu ma akfarah, celaka manusia itu, alangkah kufurnya, salah satu penafsiran. Atau celaka manusia, apa sih yang membuat dia itu apa? Kufur. Jadi ma di situ, ma akfarah itu maknanya bisa bentuk takjub kata para mufassirin. Bisa maknanya itu celaka manusia, alangkah kufurnya dia. Nah itu. Atau ma dalam bentuk apa? Istifhamiyah, tanya. Celaka manusia, apa gerangan akfarahu yang membuat dia sampai kufur? Sampai kufur. Insyaallah taala kita akan sebutkan secara lebih detail dari ayat yang ke-17. Barakallahu fikum. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Fadhil Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bertanya Ustaz, untuk telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah bahwasanya kalau siapa berjalan menuntut ilmu maka dimudahkannya dia jalan menuju surga. Ya. Kalau ada orang yang misalkan orang awam nih, dia yang penting ngaji gitu kan, dia menghadiri setiap majelis ilmu, majelis zikir, ya kan. Di situ diajarkan tentang Al-Quran dan hadis, tapi dipahami dengan tidak dipahami dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan di situ mungkin diajari mungkin apa istilahnya perkara-perkara yang tidak sesuai sunnah, dan mungkin diajari perupahan malah di perupahan dongeng dan sebagainya. Itu apakah kedudukan orang yang belajar ilmu awam ini, apakah dia juga mendapatkan pahala atau gimana Ustaz? Kan dia nanti malah nggak dapat hidayah, malah dapat kesesatan, itu gimana kedudukannya orang ini? Baik. Kita lihat hadisnya dulu. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan, siapa saja yang menempuh suatu jalan, ya, menempuh suatu jalan. Kalau sekarang orang belajar itu menempuh satu jalan, bisa jalan online offline. Ya, demikian juga tidak mesti jalan kaki. Bukan terus kemudian apa? Wah, saya mau belajar kemana, pesantren mana? Jawa Timur sana. Jalan kaki, nggak mesti. Man salaka tariqan, dia menempuh satu jalan. Yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu. Mencari ilmu. Ilmu kalau disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, yang dimaksud adalah ilmu agama, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm, ya. Maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya dengan sebab berjalannya itu untuk dia menempuh jalan atau sampai kepada surga. Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga Allah. Ilmu, apa itu ilmu? Barang siapa berjalan menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ilmu itu definisinya singkatnya adalah apa kata Allah, Al-Quran, apa kata Rasul, hadis-hadis Nabi SAW, dan apa kata sahabat. Demikian penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang ilmu. Ilmu itu tiga ini. Apa kata sahabat? Apa kata Allah? Wahyu. Demikian juga apa kata Nabi? Hadis Nabi. Apa kata para sahabat? Itulah athar dan riwayat. Ya. Jadi sekarang tinggal dilihat. Ketika seseorang itu dia mendatangi suatu tempat atau dia menempuh satu perjalanan, tetapi dia itu misalnya ke sana bukan untuk mempelajari firman Allah, bukan untuk mempelajari sabda Rasul SAW, bukan untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sahabat, maka hakikatnya tidak sedang mencari ilmu. Belum dikatakan mencari ilmu. Bisa jadi dia misalnya ya mendatangi majelis mujarobat apa? Ya, barang siapa yang pengen belajar ilmu kebal, atau pengen bisa tembus dinding, atau pengen bisa
terbang, ya. Nih ayatnya. Ini kan belajar Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an. Ini diulang-ulang selama sebanyak 1000 atau mungkin 6000 kali. Pertanyaannya, ya. Itu yang dipelajari ilmu bukan? Bukan ilmu. Kenapa? Ilmu itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis Nabi, yang itu semuanya dibingkai, difahami dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sekarang ada nggak sahabat Nabi misalnya belajar ilmu mujarobat supaya bisa kebal senjata? Ya, saya belum tahu itu seperti itu. Jadi itu belum dikatakan menempuh jalan menuju ke mencari ilmu, ya. Apalagi yang dicari menjerumuskan ke dalam amalkan. Demikianlah surga kami wariskan kepada kalian dengan sebab apa-apa yang kalian amalkan. Amal. Sementara kalau cuman ilmu ngaji itu kalau tidak diamalkan loh. Kalau tidak diamalkan, ya tidak lebih dari apa? Keledai, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang dia mengemban Taurat tapi dia tidak mengamalkannya seperti keledai. Keledai itu biasanya digunakan oleh orang Arab untuk menjadi perumpamaan yang negatif, ya. Orang kalau misalnya nggak paham itu orang Arab itu itu akan dikatakan, wah emang keledai ini, ya. Keledai, himar, ya. Himar itu yang kata Allah apa? Wa inna ankaral aswati la sautul hamir. Silakan nanti didengar suara keledai itu kayak apa, ya. Dimana keledai itu bersuara kalau ada memang dia melihat setan, ya. Apa? Suara keledai ya kayak gitu, nanti silakan dicari suara keledai. Wa inna ankaral aswat, suara paling enggak enak itu suara apa? Keledai, ya. Kita mungkin enggak terlalu akrab, kita ini naiknya bukan keledai, kijang kita ini. Naik macam-macam panther, pokoknya yang bukan keledai kita naiknya. Jadi itu baru bisa menghasilkan surga tadi, yaitu dengan amal. Maka yang kita cari ini wasilah, bukan tujuan. Wasilah nih, alat untuk kita itu beramal supaya Allah meridhai kita dan masuk apa? Masuk surga. Ini wasilah. Belum selesai kita. Belum finish, kita baru begitu harusnya. Begini harusnya. Alhamdulillah tahu, tinggal diamalkan. Dan juga jangan orang kemudian ngojang ngaji, kan yang penting amal. Enggak juga. Bagaimana orang bisa beramal dengan benar kalau tidak tidak ngaji, tidak menuntut ilmu? Enggak bisa. Menuju surga itu berilmu, amal. Ilmu, amal soleh, ya. Ilmu, iman, amal soleh. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu, ya. Nah. Semoga menjawab, Pak. Ya, semoga menjawab. Silakan Pak kalau ada yang lain. Baik, kalau tidak ya silakan. Wasilah, maksudnya wasilah apa nih Pak? Ada wasilah dalam bisnis atau wasilah? Wasilah, ya. Kata wasilah itu tergantung konteksnya Pak. Kalau misalnya seorang bujang
dia itu pengen nikah, biasanya cari wasilah. Wasilah itu apa? Maklar atau perantara nikah, ya kan? Ya tergantung nih konteksnya. Kalau misalnya dalam konteks mencari jodoh ya wasilah dia seperti itu, mak comblangnya, ya, tidak masalah. Adapun wasilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-35 yang artinya, orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepadanya. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Apa maksud wasilah di sini? Ya. Baik, saya akan bacakan dari tafsir Ibnu Katsir saja. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang wasilah ini. Beliau mengatakan Abbas radhiyallahu anhu, ai al-qurbah. Carilah wasilah, maksudnya carilah ketaatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah itu menyampaikan ketaatan. Ya, menyampaikan kepada Allah dengan ketaatan. Berkata Imam Qatadah, masih dari tafsir Ibnu Katsir, ai taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amali bima yurdih. Mendekatlah kalian kepada Allah dengan taat dan beramal sesuai dengan yang Dia ridhoi. Wasilah itu namanya. Jadi bukan seperti dalam konteks tadi. Misal, saya senang sama anaknya itu. Tolong bisa nggak kamu jadi comblang? Kamu yang ngomong ke sana. Ya, sampaikan. Bukan itu maksudnya dalam ayat ini. Ya, demikian penjelasan Imam Ibnu Katsir. Sehingga istilah-istilah yang digunakan itu memang harus didudukkan dulu. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa dengan wasilah tersebut? Sama dengan istilah misalnya kurban. Kurban itu istilah syar'i, ya. Artinya apa? Mendekatkan diri. Kurban bagus tidak? Saya bertanya, Pak. Kurban bagus tidak? Tergantung ya. Bisa bagus, bisa sangat jelek. Kurban yang bagus adalah kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menumpahkan darah hewan sembelihan, yaitu namanya kurban. Taqarruban, mendekatkan diri, mengorbankan. Bahasa Indonesia juga. Mengorbankan apa? Hewan dengan disembelih untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuk Tuhanmu. Tetapi sekarang kalau misalnya orang melakukan, saya juga kurban kok. Tapi kurbannya kepada misalnya penghuni kubur, atau kurbannya kepada Nyi Roro Kidul, atau kurbannya kepada misalnya yang menunggu jembatan. Bagus nggak itu? Makanya istilah itu harus didudukkan. Apa maksudnya dengan istilah tersebut? Kalau maksudnya adalah istilah tersebut adalah positif, kita terima. Tapi kalau kemudian istilah-istilah yang positif tadi, kurban, wasilah, syafaat, ya kan, terus kemudian dibawa kepada yang bukan pengertiannya, nah itu yang kemudian tidak kita terima. Harus didudukkan apa maksudnya Anda? Ya. Ada orang misalnya mengatakan ini, ditanya, udah sholat mas? Oh saya sudah sholat. Dari tadi perasaan nggak sholat ya? Loh, sholat itu kan artinya ingat, iling. Saya sudah ingat iling. Ya. Oh berarti Anda memahami sholat itu dengan pemahaman Anda. Saya ngomongnya sholat itu maksudnya apa? Ya sholat Allahu Akbar sampai apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Sementara Anda memahami dengan pemahaman Anda sendiri. Ditanya sudah sholat, jawabannya apa? Sudah sholat. Tetapi apa? Sholatnya dia adalah eling tadi. Bukankah sholat itu yang penting eling? Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Wah dalil lagi, bawa dalil.
Ya, tetapi dia gunakan itu bukan pada tempatnya. Saya sudah eling, berarti saya sudah sholat. Katanya begitu. Tidak demikian. Meskipun dia menggunakan kata sholat, tetapi apa? Itu hakikatnya bukan sholat. Mungkin ini bisa kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.